Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang implementasi layanan kriptografi API untuk keamanan dan integritas data pada Bank Records V1. Dengan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Nuraira Lutfi Aziza dengan 3 digit NIM terakhir 205, lalu Aprilia Safna Anggraini dengan 3 digit NIM terakhir 003, selanjutnya ada Khairunisa dengan 3 digit NIM terakhir 043, dan yang terakhir ada Laila Hidayanti dengan 3 digit NIM terakhir 036. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari verify session sendiri. Jadi, untuk fungsi dari verify session ini digunakan untuk memeriksa apakah sesi dari token tersebut itu masih valid dan belum kadaluarsa. Jadi, token ini tuh sebelumnya sudah dibuat ketika pada proses login dan akan disimpan dalam struktur data sessions di server. Nah, untuk dari proses alur kerjanya, yaitu di awal server ini tuh akan mencoba untuk mengambil data session berdasarkan token yang sudah diberikan menggunakan session get token. Nah, jika tokennya itu tidak ditemukan, maka prosesnya itu tidak akan dilanjutkan dan nilainya itu akan dikembalikan ke none. Selanjutnya, fungsi itu akan melakukan pengecekan waktu kadaluarsa. Jadi, jika waktu seasonnya sudah lewat, maka nanti itu session akan dianggap tidak berlaku lagi dan kemudian sesinya itu akan dihapus untuk menghindari penggunaan token yang sudah kadaluarsa. Selanjutnya, jika token ini ditemukan, maka nanti fungsi tersebut akan dikembalikan ke user ID yang terkait dengan session tersebut. Nilai user ID ini kemudian dapat digunakan oleh endpoint lain seperti pada proses verifikasi dan relay untuk memastikan bahwa request yang dilakukan tadi itu berasal dari user yang memang benar-benar aktif dan juga terautentikasi. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai fungsi Verify Public Key Integrity. Nah, secara garis besar sendiri, fungsi ini itu digunakan untuk memverifikasi integritas public key dengan static entry. Jadi, cara kerjanya itu nantinya fungsi itu akan memeriksa apakah user ID ini itu berada dalam database. Nah, secara garis besar untuk proses kerja dari fungsi Verify Public Key Integrity ini sendiri itu nantinya itu akan memeriksa apakah user ID ini itu berada dalam database. Nah, jika user ID ini itu berada di dalam database, maka proses akan dilanjutkan dengan pengambilan public key dan nilai hash yang tersimpan. Lalu untuk nilai hashnya nanti itu akan mengalami perhitungan ulang dengan static entry. Jadi, setelah dilakukan perhitungan ulang, nanti itu akan dibandingkan untuk nilai hash yang lama serta nilai hash yang baru hasil dari perhitungan ulang tadi itu apakah sama atau tidak. Kalau cocok, jadi nantinya tuh public key-nya berarti valid, tapi kalau tidak cocok berarti public key-nya itu tidak valid serta proses dari verifikasinya ini nanti akan dihentikan. Nah, selanjutnya yaitu fungsi create access token. Untuk fungsi create access token ini sendiri itu digunakan sebagai bukti autentikasi user dalam sistem. Jadi token ini itu akan digunakan setiap kali user mengakses endpoint yang sensitif. Contoh dari endpoint yang sensitif yaitu endpoint verify dan relay. Nah, jadi cara kerja dari fungsi ini secara garis besarnya yaitu fungsinya itu nanti akan menerima data user sebagai parameter yang akan disalin ke variabel baru. Lalu setelah itu fungsi itu akan menentukan waktu kadaluarsanya. Jadi kenapa waktu kadaluarsa ini penting dilakukan? Karena untuk mencegah token ini tuh biar nggak digunakan secara terus-menerus gitu sehingga akan mengurangi resiko penyalahgunaan penggunaan token. Nah, setelah nilai waktu kadaluarsanya ditentukan, nanti itu nilainya akan dimasukkan ke dalam payload JWT melalui field EXP. Jadi field ini nanti akan dicek kembali oleh server saat token diverifikasi sehingga semisal token itu sudah melewati masa kadaluarsanya, maka nanti itu request-nya akan otomatis ditolak seperti itu. Lalu di akhir fungsi ini tuh nanti akan mengembalikan JWT atau JSON Web Token dalam bentuk string. Nah, nanti token inilah yang akan dikirim ke klien. Lalu pada saat klien itu melakukan authorization, nanti tuh kliennya tuh wajib memasukkan token yang sudah dihasilkan oleh fungsi create access token ini sehingga server itu nanti dapat memverifikasi identitas usernya dan usernya itu dianggap sebagai user yang terautentikasi. Selanjutnya yaitu fungsi dari verifikasi token. Untuk fungsi dari verifikasi token ini sendiri sebenarnya secara garis besar yaitu yang pertama digunakan untuk memastikan bahwa request-nya ini tuh berasal dari user yang sudah login. Jadi kan tadi kan ada fungsi create access token yaitu yang membuat JSON web tokennya ini sendiri. Nah, nanti itu akan diperiksa lagi apakah benar-benar ini tuh berasal dari user yang sudah melakukan login atau tidak. Seperti itu garis besarnya. Di sini saya akan menjelaskan proses login yang dilakukan melalui endpoint login. Pada endpoint login ini, user mengirimkan username sebagai identitas awal. Lalu, setelah menerima username, server nanti akan membuat kayak sebuah session gitu dalam bentuk JWT token. Di dalam JWT token ini itu nanti terdapat informasi user kayak user ID sama waktu kadaluarsa tokennya. Token ini nanti ditandatangani menggunakan secret key milik server, jadi tidak bisa dimodifikasi oleh pihak lain. Nah, selanjutnya untuk alur login ini, setelah token dibuat, token tersebut nanti akan dikembalikan ke user dan digunakan untuk request berikutnya melalui header authorization dengan format bearer token. Jadi nanti setelah login pasti dapat token bearer yang itu digunakan untuk proses authorization nantinya. Token ini itu memiliki masa waktu tertentu. Jadi kalau misal masa waktu habis, user harus melakukan login kembali. Setelah user melakukan login dan mendapatkan JWT token, user nanti dapat menyimpan public key melalui endpoint store. Di sini yang pertama adalah melakukan verifikasi token. Nantinya saat endpoint store diakses, sistem nanti akan memverifikasi JWT token yang dikirim melalui header authorization. Terus untuk JWT atau JSON token ini berfungsi sebagai bukti autentikasi kalau usernya itu telah login dan punya sesi yang valid gitu. Terus server juga memastikan bahwa user ID yang dikirim itu sesuai dengan identitas user yang tersimpan di dalam token sehingga mencegah penyalahgunaan identitas. Selanjutnya pengiriman public key. Pengiriman public key ini nanti dikirim dalam bentuk file yang digunakan menggunakan format multipart from data, bukan dalam bentuk string. Pengiriman dalam bentuk file ini bertujuan untuk menjaga format dan keutuhan data kriptografi serta mencegah kesalahan parsing pada sisi server nantinya.
Nah, di sini juga ada integrity check dengan static entry. Di sini setelah public key-nya dibaca, diterima gitu sama servernya, nanti melakukan integrity check dan static entry. Di sini sistem itu melakukan integrity check dengan menghitung nilai hash dari public key yang digabungkan dengan static entry. Static entry di sini itu berfungsi sebagai penanda bahwa data tersebut itu berasal dari layanan keamanan dan belum mengalami modifikasi. Nah, selanjutnya di sini juga ada validasi format public key. Di sini itu sistem nanti kemudian memvalidasi apakah file yang dikirim itu benar-benar merupakan public key yang valid secara kriptografi atau tidak. Selain itu, sistem ini itu juga melakukan pengecekan apakah user sudah pernah mendaftarkan public key sebelumnya. Kalau user sudah terdaftar, maka proses penyimpanan nanti akan ditolak untuk menjaga konsistensi identitas dan mencegah overwrite pada public key. Nanti kalau misalnya seluruh proses validasi berhasil, public key nanti akan disimpan ke dalam database dan juga disimpan ke dalam file. Penyimpanan ini itu memastikan data public key tetap tersedia meskipun server mengalami restart sehingga mendukung sistem multi-user. Nah, jadi nanti kalau misalnya udah disimpan ke database, pasti muncul pada respon body itu muncul key-nya hash static entry registered at gitu. Selanjutnya untuk penyimpanan ke file ini pasti nanti kalau misalnya sudah sukses, berarti nanti status di sini itu sukses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan bagian berikutnya, yaitu mengenai upload PDF, sign PDF, dan verify PDF. Jadi nanti itu gambaran secara umum dari sistem yang akan saya jelaskan adalah user melakukan upload dokumen PDF, sistem menyimpan file dan menghitung hash dokumen, dan user melakukan digital signing terhadap dokumen tersebut. Nanti sistem akan menyimpan metadata, tanda tangan secara aman. Nah, ketika dilakukan verifikasi nanti, sistem akan memastikan bahwa dokumen tidak berubah, terus pendatangan valid, serta data tidak dimanipulasi. Pada tahap pertama ini, yaitu menjelaskan mengenai upload PDF. Di sini kita tahu bahwa nanti itu sistem akan menerima dokumen PDF dari user dan menyimpannya secara aman sebelum dilakukan proses tanda tangan digital. Dan nanti pada endpoint ini tuh nanti sistem menerima file PDF dari user, kemudian menyimpannya dengan nama unik berbasis timestamp. Setelah itu sistem menghitung SHA 256 dari isi file sebagai identitas digital dokumen. Nah, nanti hash ini nanti digunakan untuk memastikan bahwa dokumen tidak berubah. Nah, nanti itu kalau misalnya kondisinya file berhasil diterima, file berhasil disimpan, dan tidak terjadi error pada sistem, maka outputnya adalah seperti ini, yaitu statusnya file receive, file name yang kita masukkan, file name-nya dan hash-nya, serta dash page-nya. Nah, kalau misalnya outputnya, kalau misal kondisinya adalah filenya rusak, gagal membaca file, dan error sistem pada I/O, nah nanti itu akan muncul seperti ini, detail errornya nanti akan dimunculkan, serta statusnya adalah file. Seperti itu. Nah, nanti selanjutnya akan melakukan sign PDF. Nah, pada sign PDF ini nanti itu bakal memberikan tanda tangan digital terhadap dokumen yang sudah diunggah tadi. Nah, pada tahap ini itu sebenarnya sistem tidak mengubah isi PDF. Yang dilakukan adalah membuat digital signature berupa metadata yang berisi identitas pendatangan, waktu, dan hash dokumennya. Nah, itu tuh berguna untuk memastikan bahwa integritas dan non-repudiation. Kalau misalnya kita lihat di sini banyak sekali kondisi yang menghasilkan output-output yang berbeda. Nah, kalau misal kondisinya token tidak dikirim, token expired, atau token salah format, maka outputnya adalah seperti ini. Message-nya token tidak file, terus habis itu statusnya file. Nah, kalau misalnya kondisinya user ID tidak sesuai dengan token, atau misalnya user mencoba menandatangani atas nama user lain, maka muncul outputnya adalah seperti ini. User ID tidak cocok dengan token, dan statusnya adalah file. Kalau misal kondisinya user tidak terdaftar atau user belum ada di database public key, maka outputnya adalah user tidak ditemukan dan statusnya adalah fail, seperti yang saya tunjukkan seperti ini. Kalau misal kondisinya nanti itu token valid, user valid, file valid, dan signature telah berhasil dibuat, maka outputnya adalah seperti ini yang benar nanti. Mohon maaf, seperti ini. Nah, nanti itu message-nya adalah PDF berhasil ditandatangani oleh user ID yang sudah kita masukkan, signature infonya akan ditampilkan beserta signature filenya, dan statusnya adalah sukses. Baik, lanjut pada verify PDF, di mana ini nanti itu memastikan bahwa dokumen tidak diubah, benar ditandatangani oleh user yang sah, dan secara garis besar nanti itu ini tuh sistem akan membandingkan hash dokumen saat ini dengan hash yang tersimpan pada signature. Nah, jika sama, maka dokumen tidak mengalami perubahan, dan jika berbeda, maka dokumen yang dianggap tidak valid atau telah dimodifikasi. Nah, ini pada endpoint verify PDF ini muncul beberapa output yang disebabkan oleh kondisi yang berbeda-beda. Kalau misalnya di sini yang pertama itu disebabkan karena tokennya itu tidak valid. Terus habis itu untuk di sini juga sama, ini usernya ini tidak terdaftar. Terus habis itu saat baca file signature ketika muncul seperti ini, maka itu disebabkan karena signature bukan dibuat oleh sistem ini. Terus habis itu saat kita membaca dokumen hashnya, itu ketika muncul seperti ini, itu disebabkan karena file sudah diubah setelah ditandatangani. Nah, kalau misalnya muncul seperti ini nanti, itu disebabkan karena user bukan penanda tangannya. Nah, jika verify berhasil, nanti itu bakal muncul seperti ini yang benar, yaitu message tanda tangan PDF-nya valid, validnya true, send by, dan timestamp-nya nanti akan dimunculkan, serta yang paling penting adalah statusnya sukses. Seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya. Mungkin akan dilanjutkan pembahasan oleh teman saya berikutnya. Selanjutnya yaitu untuk endpoint verify dan endpoint relay.
untuk endpoint verify sendiri, ini tuh nanti digunakan untuk memverifikasi signature digitalnya. Jadi nanti itu endpoint ini tuh digunakan untuk memastikan bahwa pesan yang dikirim itu benar-benar berasal dari pengirim yang sah dan tidak mengalami perubahan. Untuk prosesnya ini dimulai dengan memverifikasi token JSON Web Token yang sudah dibuat tadi, begitu. Lalu setelah memeriksa dan tokennya itu valid, maka dilakukan pemeriksaan user ID yang terdaftar dalam database. Jika usernya itu tidak ditemukan, jadi verifikasinya tidak bisa dilanjutkan. Nah, selanjutnya server itu juga memanggil fungsi verify public key integrity. Yang ini tuh fungsinya digunakan dalam endpoint verify itu untuk memastikan bahwa public key milik user tidak dimodifikasi sejak pertama kali disimpan. Nah, setelah public key-nya lolos pengecekan, maka nanti itu server akan mengambil public key tersebut dan memuatnya ke dalam format kriptografi. Lalu message yang akan dikirim nanti akan digabungkan dengan user ID dan receiver ID dan static entry-nya. Jadi user ID ini tuh nanti pengirimnya, receiver ID ini nanti penerimanya, seperti itu. Lalu untuk signature yang diterima dalam bentuk base 64 ini kemudian didecode kembali ke dalam bentuk biner. Proses inti dilakukan itu dengan memverifikasi signature menggunakan public key. Jika nanti signature-nya cocok, maka jika nanti signature-nya cocok dengan pesan yang diverifikasi, maka signature-nya itu valid dan server akan menghitung hash integritas sebagai bukti tambahan bahwa proses verifikasinya ini itu sudah dilakukan. Tapi nanti jika signature-nya itu tidak cocok dengan pesan yang diverifikasi, maka nanti server itu akan mengeluarkan pesan signature invalid dan statusnya failed, seperti itu. Jadi endpoint ini tuh tidak hanya menyimpan atau meneruskan pesan saja, tapi juga sebagai validator keamanan yang memastikan bahwa memang pesan tersebut itu benar-benar dikirim oleh user yang terautentikasi dan tidak mengalami perubahan sedikit pun. Selanjutnya untuk endpoint relay, jadi endpoint relay ini itu digunakan untuk meneruskan pesan dari pengirim ke penerima. Tapi ini tuh hanya bisa dilakukan jika pesan tersebut tuh lolos seluruh verifikasi keamanan. Kalau ada satu aja yang nggak lolos, ya pesannya tuh tidak akan terkirim ke penerimanya, seperti itu. Nah, proses dari endpoint relay sendiri ini tuh dimulai dengan verifikasi token pastinya untuk memeriksa apakah ini berasal dari user yang benar-benar terautentikasi. Setelah memeriksa dari segi integritas public key milik sender dengan menggunakan verify public key, nantinya itu akan dilakukan verifikasi signature pengirim atau sendernya itu. Nah, jadi untuk verifikasi signature digital milik sender, ini tuh nanti public key-nya diambil dari database milik user ID-nya itu, lalu server akan membentuk ulang data yang diverifikasi dengan menggunakan format sender ID, receiver ID, message plus static entry. Jadi nantinya signature itu akan didecode dari base 64 dan diverifikasi menggunakan public key. Nah, nanti jika signature-nya itu tidak valid, maka nanti server akan memunculkan pesan ini yaitu signature invalid atau sender tidak terdaftar dan statusnya fail. Lalu jika signature-nya valid, maka server itu akan memastikan bahwa receiver ID-nya itu terdaftar dalam sistem. Nah, jika receiver ID atau penerimanya atau ID penerima itu tuh tersimpan dalam sistem, maka pesan kemudian disimpan dalam message queue milik penerima beserta metadata keamanan seperti timestamp-nya, static entry-nya, dan hash integritasnya. Hash ini tuh digunakan untuk mendeteksi bahwa pesan ini tuh untuk mendeteksi apakah pesan ini tuh mengalami perubahan atau tidak selama pesan tersebut itu setelah berhasil disimpan gitu. Jadi apakah ada perubahan atau tidak ada perubahan. Nah, setelah pesannya berhasil disimpan, maka nantinya server akan mengembalikan respons bahwa pesan telah berhasil di-relay seperti itu. Nanti contohnya tuh seperti ini, kalau pesannya berhasil di-relay ke pengguna. Tapi kalau pesannya tidak berhasil, nanti tuh akan muncul pesan seperti ini. Statusnya akan failed gitu. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan melakukan demonstrasi untuk menunjukkan bagaimana endpoint pada local host-nya itu bekerja. Jadi pertama-tama di sini saya akan login sebagai Vegapunk. Jadi nanti tugas Vegapunk sebenarnya itu bisa melakukan verifikasi PDF, sign PDF juga, lalu bisa melakukan verifikasi pesan, lalu bisa mengirim pesan kepada nanti user kedua yang kami namai sebagai Robin. Jadi di sini saya akan melakukan tanda tangan PDF dan melakukan verifikasi PDF dengan user yang saya gunakan yaitu Vegapunk. Apabila berhasil, nanti outputnya akan seperti ini. Message-nya adalah PDF berhasil ditandatangani oleh Vegapunk dan akan ada hasil hash-nya juga dan juga nanti ada waktu penandatanganannya juga statusnya. Di sini ada tulisannya. Dan juga nanti ada signature file-nya. Jadi signature file-nya ini nanti akan digunakan pada proses verifikasi. Jadi sekarang saya akan melakukan proses verifikasi PDF. Memasukkan file yang sama dengan saat melakukan penandatanganan tadi. Lalu pada signature file ini baru kita masukkan hasil ini. Dan tanda tangan valid. Selanjutnya jadi pada percobaan kali ini saya telah melakukan store public key untuk user Vegapunk dan juga Robin. Jadi untuk verify ini dan juga keseluruhan sistemnya bekerja itu public key-nya itu sudah saya simpan. Jadi tidak perlu menyimpan 2 kali. Jadi untuk message di sini kami menggunakan message yang berisi halo Robin, ini dari Vegapunk, temuan baru Teenage Factor dapat dimodifikasi dengan H2S. Temui aku di Goa Pulau Egghead. Jadi message-nya ini nanti dimasukkan ke bagian message dan signature-nya dimasukkan di bagian signature. Di sini signature-nya sudah valid. Selanjutnya akan dilakukan pengiriman pesan yang telah divalidasi tadi kepada Robin.
Dan bisa terlihat di sini pesan berhasil dikirimkan kepada Robin. Nah, untuk mengecek pesan tersebut itu bisa menggunakan message user get message ini. Jadi untuk melakukan get message sebelumnya kita harus logout dari bagian Vega Bank dulu dan login sebagai Robin. Jadi outputnya akan muncul seperti ini.